Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel TV Panji dalam serial Memahami Budaya Panji. Kali ini saya akan cerita tentang monoton. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan yang pernah saya terima dan sering kali saya terima, yaitu mengapa cerita Panji itu cenderung monoton. Ya, ada puluhan bahkan ratusan versi cerita Panji, ya, mulai dari Panji Semirang, Panji Anggrunakun, Panji Jayangkusuma, Panji Anggraini, ya, termasuk juga Andi Lomot, Joko Kembang Koning dan sebagainya. Jumlahnya ada ratusan versi cerita Panji, tapi polanya sama. Panji atau Sekartaji menghilang, kemudian saling mencari, ada pengelanaan, ada perjuangan, ada penyamaran, sampai akhirnya ketemu dan menikah. Selalu begitu. Hampir semua, saya bilang hampir semua karena ada beberapa yang merupakan pengecualian. Hampir semua cerita Panji itu selalu berakhir pada pernikahan. Ya, kenapa kok selalu berakhir dengan pernikahan? Nanti akan saya jawab. Tetapi intinya bahwa cerita Panji cenderung sama. Ya. Hilang, mencari, ketemu, menikah. Hilang, mencari, ketemu, menikah. Selalu begitu. Ya. Nah, yang saya perlu katakan adalah kalau kita ingin menilai cerita Panji itu jangan menggunakan parameter yang tidak tepat. Ibaratnya kita mau menilai musik dangdut, jangan menggunakan parameter keroncong. Menilai keroncong, jangan menggunakan parameter musik rock. Menilai musik rock jangan menggunakan parameter musik blues misalnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi gunakanlah parameter yang tepat untuk menilai cerita Panji. Nah, kalau dinilai bahwa cerita Panji itu monoton, sebetulnya justru disitulah letak keistimewaan cerita Panji. Karena kemonotonan itulah yang ingin disampaikan dalam cerita Panji. Bahwa monoton itu menarik, bahwa monoton itu penting, bahwa monoton itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat bernilai dalam kehidupan kita. Coba kita lihat sehari-hari. Kita bangun tidur, ya, mungkin mandi atau makan, sarapan, ya, kita beraktivitas kerja, kuliah, sekolah, kemana-mana. Sore hari kita istirahat dan tidur. Besok pagi bangun lagi, beraktivitas lagi dan seterusnya. Bukankah itu sebuah siklus? Ya. Jadi cerita Panji itu mengajarkan tentang siklus, ya, keteraturan. Orang mengandung, lahir, bayi, anak-anak, remaja, orang tua, sampai akhirnya meninggal dunia. Siklus hidup manusia selalu begitu. Demikian pula siklus matahari, terbit, tengah hari, matahari senja, tenggelam, bulan terbit, bulan purnama, bulan tenggelam, matahari terbit, dan seterusnya. Ya, itu sebabnya ada yang menilai, menganggap bahwa cerita Panji itu seperti siklus rembulan dan matahari. Rembulan dan matahari selalu mencari, tapi tidak pernah ketemu, ya, dan tapi tidak pernah bosan, selalu mencari terus setiap hari, dan hide and seek, ya, jadi sembunyi dan menemukan. Dalam kemonotonan itulah justru yang menarik, karena kalau tidak monoton itu kita menjadi kacau balau. Bayangkan kalau matahari tiba-tiba terbit dari barat. Bayangkan kalau matahari tidak terbit selama 2 hari, 3 hari, prai dhisik, atau bulan tidak terbit, selalu begitu. Pasti ada keharusan yang menyebabkan kita monoton dan kita tidak menyadari. Ya. Demikian pula dalam diri kita, detak jantung kita. Detak jantung yang sehat itu manakala detak jantung yang berdetak secara monoton. Tak, 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 tak. Ya kan? Kalau tidak monoton berarti kita sakit. Berarti ada sesuatu yang tidak sehat dalam diri kita. Demikian pula dengus nafas. Kita bernafas secara monoton dan kita tidak menyadari. Karena monoton itu terjadi setiap saat dalam diri kita dan kita tidak pernah menyadari bahwa kemonotonan itu justru sangat penting.
aliran darah kita mengalir dengan monoton, dengan teratur, itu kita tidak pernah menyadari. Padahal kalau tidak monoton, kita sakit. Ya, itu. Nah, jadi cerita Panji justru mengajarkan kemonotonan. Dilambangkan dengan perjalanan hidup, kemudian menikah. Ya. Apa makna yang tersirat dari cerita Panji yang berakhir dengan pernikahan? Ya. Orang menikah itu mengakhiri masa bujang, mengakhiri masa ikut orang tua, mulai hidup sendiri, beli rumah sendiri, tinggal di tempat sendiri. Ya. Karena itu orang yang menikah lantas diberikan ucapan selamat menempuh hidup baru. Ya. Atau selamat mengarungi bahtera rumah tangga, jadi mulai berlayar. Ya. Jadi menikah itu adalah awal dari sebuah akhir dan akhir dari sebuah awal. Ya. Menikah bukan berhenti, tetapi juga mengawali sesuatu yang baru. Jadi kesimpulannya, kenapa cerita Panji itu monoton? Karena cerita Panji adalah mencoba mengajarkan kita untuk mengenal dan memahami diri sendiri, tubuh kita sendiri, hidup kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Ya, Panji mengajarkan kemonotonan agar kita tidak silau dengan kedinamisan. Bahwa dalam kedinamisan itu ada kemonotonan. Cerita Panji mengajarkan tentang kehidupan itu sendiri. Kesimpulannya, jangan membenci atau meremehkan atau mencela cerita Panji monoton sebagai sesuatu yang tidak menarik. Karena kemonotonan itulah yang menjadi kelebihan cerita Panji. Baiklah, saya kira sampai di situ cerita tentang cerita Panji yang monoton. Kita akan berjumpa lagi dalam serial berikutnya di Memahami Budaya Panji. Tetap mengikuti channel TV Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji.